Halo Sabangka, selamat datang lagi pada sesi Kenali Bumi PDKT dengan Bumi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Nah, kira-kira apa-apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi penginderaan jauh ini? Yang pertama tentunya kita akan pelajari tentang definisi penginderaan jauh, kemudian komponen penginderaan jauh, kegunaan penginderaan jauh, dan diakhiri dengan citra penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk menganalisis atau mengindera permukaan bumi dari jarak yang cukup jauh, dan proses perekaman dilakukan dari udara atau luar angkasa menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Nah, penginderaan jauh ini sudah banyak didefinisikan oleh para ahli seperti Campbell dan Kiefer. Selanjutnya, untuk contoh hasil penginderaan jauh dapat teman-teman lihat pada gambar di layar, yakni ada citra satelit Landsat 8 serta citra foto udara via drone. Kemudian yang kedua ada komponen penginderaan jauh. Nah, pada gambar ini teman-teman dapat lihat secara sekilas bagaimana sih skema daripada penginderaan jauh ini, tapi kita akan bahas secara lebih rinci satu per satu. Yang pertama ada sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga alam dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga alam di bumi ini adalah matahari, dan sumber tenaga ini dipakai dan disebut dengan sistem pasif. Kemudian sumber tenaga buatan tentunya dibuat oleh manusia, disebut dengan penginderaan jauh sistem aktif karena butuh campur tangan dari manusia. Nah, contoh dari sumber tenaga ini adalah radar ataupun LiDAR. Nah, yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Yang ketiga ada interaksi objek dan tenaga. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari warna yang dihasilkan oleh foto udara. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda untuk menghasilkan atau mencerminkan daya ke sensornya. Yang keempat ada sensor. Nah, sensor ini adalah alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor dibagi menjadi sensor fotografik berupa foto, serta sensor elektronik yang digunakan dengan menggunakan komputer. Yang kelima ada wahana. Nah, wahana ini merupakan alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekaman dari sistem penginderaan jauh. Sehingga penginderaan jauh dalam hal ini wahana dapat disebut juga sebagai kendaraan bagi perekamnya. Contoh-contoh wahana ini dapat berupa satelit, drone, serta UAV. Yang keenam ada perolehan data. Nah, perolehan data yang diperoleh dalam melakukan penginderaan jauh dapat berupa data manual maupun data numerik. Nah, data manual ini adalah data hasil dari interpretasi citra dengan menggunakan stereoskop, sedangkan data numerik berupa digital yang diperoleh melalui penggunaan software khusus untuk inderaja. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan data. Pengguna merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja. Nah, pengguna inderaja ini dapat perseorangan ataupun suatu lembaga, seperti bidang geologi, bidang kehutanan, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang kelautan. Nah, selanjutnya ada kegunaan penginderaan jauh. Apa-apa saja sih kegunaan penginderaan jauh sehingga teman-teman wajib nih untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penginderaan jauh. Yang pertama ada pada bidang kelautan. Dengan menggunakan citra MOS dan siasat, penginderaan jauh berfungsi untuk memetakan perubahan garis pantai, abrasi, serta sedimentasi, kemudian pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, pengamatan sifat fisik air laut, serta pemetaan zonasi hutan mangrove. Selanjutnya pada bidang meteorologi, dengan menggunakan citra NOAA dan Himawari, kita dapat mengetahui sistem atau pola angin permukaan, pemodelan meteorologi dan data klimatologi, membantu analisis cuaca harian, serta mengetahui tingkat kandungan uap air dalam udara. Kemudian ada bidang kependudukan. Nah, pada bidang kependudukan ini dengan menggunakan citra QuickBird, penginderaan jauh bermanfaat untuk menentukan pola pembangunan pemukiman,
Kemudian mengetahui tingkat kepadatan penduduk, membuat rencana pengelolaan tata ruang, serta mengetahui kawasan permukaan kumuh. Selanjutnya pada bidang kehutanan. Dengan menggunakan citra Landsat, kita dapat menentukan luasan areal hutan lindung hingga merencanakan eksploitasi hasil hutan. Dan yang terakhir, kita akan melangkah ke materi citra penginderaan jauh. Dari tadi sudah disinggung nih, citra. Apa sih sebenarnya itu citra? Jadi, citra inderaja adalah gambaran suatu gejala atau objek sebagai hasil rekaman dari sebuah sensor, baik dengan cara optik maupun elektropik hingga elektronik. Nah, jenis citra ini terbagi menjadi citra foto dan citra non-foto. Kita akan membahas dari citra foto terlebih dahulu. Nah, citra foto ini adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Nah, contoh-contoh citra foto ini ada berdasarkan spektrum elektromagnetik seperti foto UV, foto infrared, foto pankromatik, serta foto ortokromatik. Kemudian ada foto ultraviolet yang merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Kemudian ada foto ortokromatik, foto pankromatik, foto infrared. Nah, selanjutnya ada berdasarkan sumbu kamera. Ada citra vertikal serta citra condong. Citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kamera tegak lurus itulah yang disebut dengan citra vertikal. Sedangkan citra condong adalah citra yang dibuat dengan posisi sumbu kamera miring. Nah, selanjutnya ada berdasarkan warna. Nah, warna di sini terbagi menjadi dua, ada false color serta true color. Jadi true color ini yang biasa kita lihat dengan mata kita sehari-hari. Nah, false color dia berbeda. False color ini biasanya digunakan untuk pemetaan vegetasi. Jadi ketika kita lihat false color, mungkin kita akan merasa aneh karena bukan itu yang kita lihat setiap hari kan. Nah, kemudian ada berdasarkan wahana. Nah, berdasarkan wahana ini terbagi menjadi citra foto udara serta citra foto satelit. Nah, selanjutnya ada citra non-foto. Citra non-foto adalah gambar atau citra tentang suatu objek yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera. Sehingga seperti yang kita sebut tadi, kalau sensor dia adalah penginderaan jauh sistem aktif. Jadi dia menggunakan alat-alat yang dibuat oleh manusia. Nah, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, citra non-foto terbagi menjadi citra gelombang mikro, citra infrared thermal, citra radar. Nah, citra infrared thermal ada citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah thermal. Sedangkan citra radar dia dibuat dengan menggunakan sistem aktif dan sumber tenaga buatan. Nah, citra radar inilah yang biasanya digunakan untuk menganalisis kondisi cuaca seperti yang bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada citra gelombang mikro, citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Selanjutnya ada citra non-foto berdasarkan sensor. Nah, citra ini terbagi menjadi citra tunggal yang merupakan citra dengan sensor tunggal, serta citra jamak yang tentunya merupakan citra dengan sensor jamak. Atau warnanya bukan hanya sekedar hitam putih aja atau warna hitam putih, tapi dia ada warna-warna lainnya atau warna RGB. Kemudian ada berdasarkan wahana. Untuk citra non-foto terbagi menjadi citra dirgantara serta citra satelit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Jadi ketika kita sudah melakukan penginderaan jauh, citra atau gambar yang sudah kita peroleh harus kita interpretasi. Harus kita tahu nih, apa-apa saja sebenarnya objek-objek yang ada dalam citra tersebut. Nah, untuk mengetahui unsur-unsur tersebut, untuk mengetahui objek di dalamnya, kita harus mengetahui unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona. Jadi, rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Kemudian ada bentuk yang merupakan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya, bangunan cenderung berbentuk letter U seperti sekolah. Kemudian O untuk stadion dan selanjutnya. Kemudian ada tekstur, yaitu frekuensi perubahan atau pengolahan rona pada citra. Contohnya, hutan cenderung memiliki tekstur kasar, sedangkan danau cenderung memiliki tekstur halus. Kemudian ada bayangan. Jadi bayangan itu biasanya menentukan tinggi rendahnya suatu objek.
Selanjutnya ada situs. Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Nah, situs ini biasanya dapat dilihat dari keberadaan gedung atau pemukiman memanjang di sepanjang jalan. Kemudian ada asosiasi. Jadi, untuk asosiasi dia dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Kemudian ada pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek, misal pola aliran sungai hingga pola pemukiman penduduk. Kemudian selanjutnya ada unsur ukuran. Nah, unsur ukuran adalah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, volume lereng, hingga ketinggian tempat. Nah, itu saja untuk materi penginderaan jauh kita hari ini. Nah, teman-teman jika ingin mempelajari lagi atau ingin melatih ilmu-ilmu penginderaan jauh, teman-teman dapat mengecek website atau dapat mendownload aplikasi Kenali Bumi secara langsung, karena di sana Kakak Sofa sudah menyertakan materi-materi serta latihan-latihan yang menarik serta interaktif untuk digunakan oleh teman-teman. Sekian dari untuk pembelajaran hari ini. Tetap belajar, dan jika teman-teman ingin PDKT dengan bumi, maka jangan lupa untuk kembali pada sesi Kenali Bumi. Dadah!